warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusallim wa yusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Buat langkah yang pertama, marilah sama-sama kita memuja dan memuji atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang pemilik semesta alam, yang tidak pernah berhenti memberikan kita dua nikmat dalam kehidupan sehari-hari, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita masih bisa berkumpul dan berhadapan wajah pada malam yang berbahagia ini. Dan tidak lupa pula selawat beriring salam kita sanjung sadikan ke pangkuan alam, baginda dan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, dari alam kebodohan menuju kepada alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. Dan tidak lupa pula selawat beriring salam kita curahkan kepada ahli dan sahabat beliau yang telah bersusah payah membantu beliau demi menegakkan sebuah kalimatul haq, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, di atas permukaan bumi ini. Dan tidak lupa pula selawat beriring salam kita curahkan kepada alim ulama, baik ulama yang bertitel mutaqaddimin maupun ulama yang bertitel mutakhirin yang muktabar di sisi keduanya. Kemudian ta'zim wal ikram saya kepada Abi Iqbah, doa yang dapat saya sampaikan, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Dan kepada Abon di Makbarah, doa yang dapat saya sampaikan, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kemudian penghormatan saya kepada pimpinan daerah Baitul Sabri beserta keluarganya. Kemudian penghormatan saya kepada dewan-dewan guru yang mengajarkan kami baik siang maupun malam di daerah Baitul Sabri ini. Dan yang saya hormati dewan-dewan juri yang menilai kami pada malam ini. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan dua patah kata yang berjudul sifat tercela yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berbicara tentang sifat tercela, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, sebagaimana yang disebutkan di dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak," yang artinya, sesungguhnya aku diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Agama Islam adalah agama yang mengajarkan kita untuk memiliki akhlak yang mulia dan menjauhi akhlak tercela. Oleh sebab itu juga terdapat banyak dalil dan hadis-hadis yang memerintahkan kita untuk memiliki akhlak yang mulia dan menjauhi akhlak tercela. Salah satu sifat tercela yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu adalah sifat sombong. Seseorang yang memiliki
sifat sombong ialah memandang-mandang dirinya berada di atas kebenaran dan merasa dirinya paling sempurna dibandingkan orang lain dan merasa dirinya lebih hebat dari apa yang telah didapatkannya. Di dalam agama Islam, kitanya sebagai seorang muslim sangat dilarang jika masih memiliki sifat sombong, walaupun sedikit. Di dalam Al-Quran surah Al-Luqman ayat 18, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tusa'ir haddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi marahan innallaha 'ala yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Yang artinya, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi membanggakan diri. Sifat menyombongkan diri ini ialah dosa pertama seorang iblis. Pada saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada semua makhluk untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Tetapi iblis berkata tidak. Di saat itu pun iblis menjawab, saya diciptakan dari api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Sungguh ini adalah dosa pertama kali yang terjadi di muka bumi ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tiga hal yang menyebabkan kita menjadi sombong. Yang pertama, orang yang sombong ketika bertambahnya harta. Seperti contoh, memiliki harta yang melimpah dan juga ahli dalam sedekah, tetapi jual dalam sedekah semata-mata, ingin dipuji oleh manusia, ingin disebut seperti orang dermawan. Tunggu di saat waktu Allah mencabut kenikmatan harta yang telah diberikan olehnya. Dan yang kedua, orang yang sombong ketika bertambahnya ilmu. Seperti contoh, seseorang yang sudah rajin menimba ilmu, sudah menganggap dirinya lebih banyak ilmu dibandingkan orang lain. Tunggu di saat waktu Allah mencabut kenikmatan ilmu yang telah diberikan olehnya. Dan yang terakhir, sering tidak kita sadari, orang yang sombong ketika bertambahnya ketaatan. Ini merupakan salah satu sifat yang harus sangat kita hindari. Dan bahkan jika ada sedikit saja ibadah, kita merasa lebih baik dibandingkan orang lain. Sungguh seluruh amal habis seketika akibat kesombongan ini. Seperti contoh, mengajak teman untuk salat, tetapi dia menolak. Di saat itu pun kita berpikir, dia belum dapat hidayah seperti saya, dan saya merasa lebih baik dari dianya. Tunggu di saat waktu Allah mencabut ketaatan yang telah diberikan olehnya. Dari tiga golongan di atas tersebut bisa disimpulkan, kita sebagai seorang muslim harus bisa bersyukur atas nikmat yang telah diberikan olehnya. Dan tidak pantas dari kitanya membangga-banggakan nikmat yang telah diberikan olehnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan kita
Beliau tidak pernah membanggakan diri dari berbagai ibadah-ibadah yang dikerjakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan kita, beliau tidak pernah membangga-banggakan ibadah yang dikerjakan. Dan bahkan para ulama-ulama sekalipun, beliau tidak bisa menjamin ibadah yang dikerjakan langsung diterima seketika. Sungguh tidak patut dari kitanya memiliki sifat tercela ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kesimpulan yang dapat diambil pada malam ini ialah kita sebagai seorang muslim sangat dilarang jika masih memiliki sifat sombong. Karena Allah Subhanahu wa taala sangat membenci orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Demikian pidato saya pada malam hari ini. Sudah berakhir, mohon maaf atas segala kekurangan. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri dengan sebuah pantun. Melihat siput di rumput padi, musuh petani sepanjang musim. Sombong merupakan penyakit hati, harus dihindari setiap muslim. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.